Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham BBCA, ASII, TLKM, INKP, BMRI, dan BBNI yang banyak dibeli asing 16 Desember 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 16 Desember 2020. Pada penutupan perdagangan, tanggal 16 Desember 2020, IHSG ditutup pada angka 6.118,40, menguat 108,27 poin sebesar 1,80%, dengan net buy asing sebesar 775,4 miliar untuk seluruh pasar. Sektor pertambangan mencatat kenaikan 73 poin sebesar 3,9%, dan sektor infrastruktur mencatat kenaikan 36 poin sebesar 3,5%, dan kedua sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi kenaikan IHSG pada tanggal 16 Desember 2020. Untuk grafik MACD-nya, secara umum terlihat sudah naik semakin tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang, seiring dengan kenaikan dari harga IHSG, dan grafik MACD-nya sudah berada di sekitar garis angka 159,99. Untuk grafik akumulasinya, terlihat bergerak naik ke atas semakin tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai sekarang, meskipun sempat beberapa kali agak sedikit menurun karena asing take profit, dan grafik akumulasinya sudah mencapai sekitar garis angka 280 miliar. Hal ini menandakan bahwa akumulasi asing sudah bertambah sangat signifikan. Untuk grafik money flow-nya secara umum terlihat bergerak mendatar sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai sekarang, dan grafik money flow-nya berada di sekitar garis angka 79,22. Hal ini menandakan bahwa IHSG sudah berada di bawah area jenuh belinya. Untuk 5 saham yang paling banyak dibeli asing di seluruh pasar, yaitu 1. BBCA sebesar 504,5 miliar, kedua SMMA sebesar 180,6 miliar, ketiga ASII sebesar 150,9 miliar, keempat TLKM sebesar 141,8 miliar, kelima INKP sebesar 61,4 miliar. Dan untuk 5 saham yang paling banyak dijual asing di seluruh pasar, yaitu 1. Friend sebesar 140,2 miliar, kedua Tekim sebesar 52,3 miliar, ketiga ICBP sebesar 51,9 miliar, keempat INDF sebesar 44,5 miliar, kelima BTPS sebesar 36,2 miliar. Untuk saham ICBP dan INDF sudah saya ulas pada video yang kemarin. Kurang lebih grafiknya hampir sama, tidak berbeda terlalu jauh. Karena pada tanggal 16 Desember 2020 ini IHSG mengalami kenaikan yang lumayan banyak, maka saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dibeli asing saja. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 Desember 2020, harga saham BBCA ditutup pada harga Rp34.750, menguat 800 poin sebesar 2,36%, dengan net buy asing sebesar 504,5 miliar, dan merupakan top inflow nomor 1, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat garis birunya sudah memotong garis merahnya untuk bergerak naik ke atas sejak tanggal 11 Desember 2020, dan sekarang garis birunya sudah berada di atas garis merahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa harga saham BBCA ini berpotensi besar untuk terus naik lagi ke harga Rp35.000 atau di atasnya. Harga penutupan saham BBCA ini sudah berada di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp34.325.
Untuk grafik akumulasinya, mulai bergerak naik lagi ke atas sejak tanggal 10 Desember 2020 dan grafik akumulasinya sudah berada di atas garis angka minus 200 juta. Hal ini menandakan bahwa akumulasi asing pada saham BBCA ini sudah naik sangat signifikan jika dibandingkan dengan data pada tanggal 30 September 2020 yang waktu itu grafik distribusinya masih berada di atas garis angka minus 400 juta. Distribusi asing pada saham BBCA ini agak cukup besar sehingga grafiknya berada di area minus. Akumulasi asing pada saham BBCA ini sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 3.287,30 miliar atau sekitar 3,2 triliun. Oleh karena itu, besar kemungkinan harga saham BBCA ini akan naik lagi. Nggak mungkin kan asing sudah invest segitu gedenya, terus mereka nggak mau profit gitu. Coba Anda pikirkan. Nah, itulah yang saya suka membahas mengenai foreign flow ini. Sangat bermanfaat sekali supaya kita bisa tahu asing itu lagi ngapain. Kita bisa prediksi kira-kira asing bakal naikin atau tidak harga sahamnya. Oh ya teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe ya, supaya Anda tetap mendapatkan info terupdate-nya dan kasih like jika Anda suka video ini. Pada penutupan perdagangan, tanggal 16 Desember 2020, harga saham ASI ditutup pada harga Rp6.125, menguat 175 poin sebesar 2,94%, dengan net buy asing sebesar 150,9 miliar, dan merupakan top inflow nomor 3, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk top inflow nomor 2-nya adalah saham SMMA. Karena saham tersebut kurang liquid, maka saya skip dulu membahas saham SMMA. Untuk grafik MACD-nya, terlihat garis birunya sudah memotong garis merahnya untuk bergerak naik ke atas sejak tanggal 15 Desember 2020, dan sekarang garis birunya sudah berada di atas garis merahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa harga saham ASI ini masih berpotensi besar untuk naik lebih tinggi lagi. Apalagi harga penutupan saham ASI ini sudah berada di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp6.033. Untuk grafik akumulasinya, mulai bergerak naik ke atas sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai sekarang. Akumulasi asing sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 366,4 miliar. Untuk grafik money flow-nya, terlihat mulai bergerak naik ke atas sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai sekarang, meskipun sempat 3 kali agak sedikit menurun. Kenaikan grafik money flow ini seiring dengan mulai meningkatnya dana asing yang masuk ke dalam saham ASI ini. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 Desember 2020, harga saham TLKM ditutup pada harga Rp3.610, menguat 160 poin sebesar 4,64%, dengan net buy asing sebesar 141,8 miliar, dan merupakan top inflow nomor 4, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat garis birunya sudah menyentuh garis merahnya untuk bergerak naik ke atas. Harga penutupan saham TLKM ini sudah berada di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp3.516. Kemungkinan harga saham TLKM ini untuk naik masih ada. Untuk grafik akumulasinya, terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai sekarang, karena banyak diakumulasi oleh investor lokal. Distribusi asing pada saham TLKM ini sejak tanggal 30 November 2020 sampai sekarang
sudah mencapai sekitar 1.220 miliar atau sekitar 1,2 triliun. Kalau dilihat dari distribusi asing yang sudah begitu besar dibandingkan dengan akumulasi selama 2 hari belakangan ini, diperkirakan harga saham Telkom ini akan menguat terbatas. Bisa-bisa digenjot naik sebentar, terus didistribusi oleh asing semua akumulasi selama 2 hari belakangan ini, dan setelah itu harganya langsung turun. Untuk grafik money flow-nya secara umum terlihat agak mendatar sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai tanggal 14 Desember 2020. Dan setelah itu baru bergerak agak sedikit naik. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 Desember 2020, harga saham INKP ditutup pada harga Rp10.825, menguat 25 poin sebesar 0,23%, dengan net buy asing sebesar 61,4 miliar, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai sekarang semakin tinggi, seiring dengan kenaikan harga saham INKP yang terus bergerak naik. Harga saham INKP ini terlihat sempat naik banyak pada tanggal 7 Desember 2020 dari harganya yang masih sekitar harga 9.500-an menjadi harga 10.500-an. Kalau dilihat dari grafik MACD ini, harga saham INKP ini masih berpeluang untuk naik meskipun harga penutupannya masih di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp11.345. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak menurun ke bawah semakin dalam sejak tanggal 10 November 2020 sampai sekarang, dan grafik distribusinya sudah berada di bawah garis angka minus 40 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi investor lokal pada saham INKP ini sudah agak membesar sehingga grafiknya berada di area minus. Akumulasi asing sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai sekarang baru mencapai sekitar 83,86 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat sudah hampir memasuki area jenuh belinya. Pada penutupan perdagangan tanggal 16 Desember 2020, harga saham BMRI ditutup pada harga Rp6.775, menguat 75 poin sebesar 1,12%, dengan net buy asing sebesar 39,2 miliar, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak sideways sejak tanggal 30 November 2020 sampai sekarang, dan cenderung melemah. Harga penutupan saham BMRI ini sudah berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp6.890. Oleh karena itu, harga saham BMRI ini berpeluang untuk melemah, mengingat sejak 7 hari belakangan ini, naik dan turun harga saham BMRI ini tergolong cukup tipis. Harga saham BMRI ini sudah agak ketinggian jika dibandingkan dengan harga pada tanggal 30 September 2020 yang waktu itu masih berada di sekitar harga Rp4.955. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai sekarang semakin tinggi, dan grafik akumulasinya sudah berada di atas garis angka minus 800 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham BMRI ini masih agak besar meskipun akhir-akhir ini akumulasi asing kelihatannya agak besar. Akumulasi asing sejak tanggal 11 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 1.117,9 miliar atau sekitar 1,1 triliun. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai sekarang karena banyak didistribusi oleh investor lokal.
Pada penutupan perdagangan tanggal 16 Desember 2020, harga saham BBNI ditutup pada harga Rp6.675, menguat 175 poin sebesar 2,69%, dengan net buy asing sebesar 35,7 miliar, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah terjadi net cross pada tanggal 15 Desember 2020, dan garis birunya sudah berada sedikit di bawah garis merahnya. Hal ini menandakan bahwa harga saham BBNI ini berpeluang besar untuk melemah, apalagi harga penutupannya masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp6.890. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang. Dan grafik akumulasinya berada di bawah garis angka minus 800 juta. Hal ini menandakan bahwa akumulasi asing sudah naik sangat banyak jika dibandingkan dengan data tanggal 4 November 2020 yang waktu itu grafiknya masih di sekitar garis angka minus 1,2 miliar. Walaupun akumulasi asing sudah cukup besar akhir ini, tetapi grafiknya masih berada di area minus, karena distribusi asing sejak beberapa bulan yang lalu masih sangat besar. Distribusi asing pada saham BBNI ini sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 958,4 miliar. Untuk grafik money flow-nya sudah bergerak menurun ke bawah, meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 30 November 2020 sampai sekarang. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.